Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewi Yunairi dalam program Bali Postok. Pemirsa, pandemi COVID-19 berimbas pada pariwisata. Saat ini saya tengah bersama dengan Bapak Sang Putu Subaha SHMH sebagai Ketua Umum HPI. Bapak, Om Swastiastu. Swastiastu. Sehat ya Pak? Sehat. Baik Pak. Ya. Iya, jadi di tengah pandemi COVID-19 ini benar-benar berimbas pada pariwisata Pak. Bagaimana Pak keberadaan HPI di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Baik, Dewi. Pertama-tama mungkin saya perlu sampaikan kepada pemirsa bahwa tadi kalau disebut HPI, yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia gitu. Nanti kalau di browsing HPI ada juga Himpunan Penterjemah Indonesia gitu. Jadi HPI adalah Himpunan Pramuwisata Indonesia, di mana di dunia pariwisata, di industri itu lebih dikenal dengan guide gitulah. Kami sejatinya adalah stakeholder atau pemangku kepentingan pariwisata, di mana kami didaulat sebagai garda depan, jadi pembawa citra, karena ketika turis mancanegara datang ke negeri kita, kamilah anggota-anggota kami yang namanya pramuwisata inilah yang orang pertama yang dijumpai oleh wisatawan itu. Jadi peran fungsi kami adalah pembawa citra atau menerangkan segala sesuatu tentang kecantikan, budaya, alam, dan sebagainya di Indonesia. Itu pertama dulu. Nah, saya selaku ketua umum, jadi kami di Indonesia ada 14.000 anggota kami yang terdampak ya, secara parah oleh pandemi COVID-19. Tetapi saya berdiam di Bali, didaulat oleh teman-teman nasional untuk membawa perahu organisasi HPI ini dari ujung barat ke timur. Nah, tetapi yang menjadi barometer dari profesi ini memang Bali gitu loh. Saya adalah mantan ketua DPD HPI Bali, di mana ketika saya tinggalkan hampir ada 8.200 sekian anggota dan sekarang mungkin sudah hampir 9.000. Saya mewakili teman-teman di Bali. Izin ini Bapak Ketua DPD HPI Bali yang sejatinya harus memberikan informasi, tetapi karena juga saya orang Bali, ya ketum HPI yang ada di Bali, jadi teman-teman media langsung menghubungi saya. Begini, jadi 14.000 yang terdampak. Kami adalah profesional, satu organisasi mandiri. Kami secara organisasi sudah minta memang awal-awalnya ya di bulan Maret ketika memang lagi sedang parahnya sudah menyetor semua data-data anggota ke Kementerian Pariwisata, di mana kami berharap untuk masa pandemi ini kami mendapat support, apakah itu BLT, apakah itu sembako untuk survival kan begitu. Tetapi kemudian kita tahu bahwa pandemi ini berlanjut ya. Yang sejatinya kami sudah menyambut gembira 11 September ini akan dibuka oleh Bapak Gubernur, tetapi ya dengan perhitungan bagaimana di pusat kemudian ada kebijakan penundaan sampai akhir tahun. Ini menjadi persoalan buat anggota kami di seluruh Indonesia, utamanya di Bali tentu saja, karena hampir dari 14.000 anggota HPI yang saya ajak bergabung di rumah besar ini, itu hampir 9.000 lebih ada di Bali. Jadi terdampak benar. Oleh karenanya kami juga di samping mencari akses bantuan ke pemerintah, juga secara mandiri kami melakukan usaha-usaha yang namanya kreativitas. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk minimal satu jangka pendek survival? Kan kalau kami tidak ada pensiunan, jadi kami take home pay lah. Kalau bekerja baru ada hasil, kalau enggak ya zong gitu. Oleh karenanya kami mempunyai kreativitas satu, mengundang atau bekerja sama dengan orang yang paham IT, membuat virtual tour. Itu sudah kerjasama dengan Autorin di sini dalam tingkat nasional. Itu sudah melatih hampir 300 orang anggota kita untuk membuat mandiri ya virtual tour. Itu jalan. Tetapi yang namanya pariwisata, kita tahu pariwisata kan harapannya mendatangkan devisa. Ini lokalan gitulah. Tapi tidak semua anggota kami, apalagi yang urban ya, seperti di Denpasar misalnya, kota besar, semua bukan semua ya, maaf, hampir sebagian besar anggota-anggota kami datang dari luar kota ya, urban gitulah. Mereka banyak yang pulang ya,
menjual produk-produk pertanian, misalnya dia Pak bawa mobil di pinggir jalan nongkrong jual singkong goreng dan sebagainya seperti itu. Tidak masalah lah, itu kreativitas juga kan untuk menyambung hidup. Karena di antara anggota-anggota kami banyak, maaf kalau katakan single fighter ya, istri nggak kerja, sudah itu ada anak, ada keluarga yang harus dijaga, kemudian penghasilan sama sekali tidak ada. Nah kemudian pandemi ini betul-betul satu hantaman yang luar biasa buat profesi guide pada umumnya, saya berbicara guide, maka kami membutuhkan satu sebenarnya terobosan-terobosan untuk kreativitas lebih daripada virtual tour ini gitu. Nah apa kira-kira saya juga mengundang beberapa ahli pertanian seperti membuat hidroponik seperti itu bagi yang di kota gitulah. Kalau yang di kota kan tidak punya lahan untuk balik ke desa atau balik ke kampung untuk membuat satu produk-produk pertanian seperti yang saya maksudkan tadi. Ya. Itu. Baik Pak, jadi informasi dari Gubernur Bali itu kan ditunda untuk menerima atau membuka pariwisata untuk mancanegara gitu kan. Kemudian apakah dengan mengandalkan wisata domestik itu mampu mendongkrak Bali bangkit, Pak? Baik, ini secercah harapan sebenarnya sedikit. Ada domestik sudah dibuka gitu. Saya kemarin baru datang dari Jakarta, beberapa pesawatnya hampir setengah juga diisi oleh wisatawan domestik gitu. Ini baik karena begini, kalau berbicara pariwisata, apalagi 9.000 yang ada di Bali ya, itu kan kami dibagi menjadi divisi-divisi begitu. Yeah. Ada yang divisi bahasa asing dari Eropa, katakan ada Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, Belanda, Rusia dan sebagainya. Ada divisi Korea gitu. Yeah. Ya tentu saja kita tidak Korea, Jepang dan sebagainya. Tentu saja kami di masing-masing divisi nggak bisa trespassing. Nggak bisa kemudian ujung-ujung karena berbahasa Inggris ngambil lahannya teman di domestik. Itu secara etik tidak dilarang, secara etik tidak elok dilihat. Tapi selamat kepada teman-teman yang ada di divisi domestik DPD HPI Bali, ya tentu saja ini ada sedikit kerjaan lah untuk handle teman-teman yang dari nasional lah, yang kita sebut sebagai turis domestik gitu. Tetapi belum betul-betul secara financial, secara benefit itu belum betul maksimal. Baik. Karena ada pembatasan protokoler kan kesehatan kan masih sangat terbatas. Di pesawat pun kami juga lihat masih ada batasan-batasan penumpang ya seperti itu. Dan itu saya melihat juga, saya sempat berbicara untuk level akomodasi gitu belum bisa memenuhi harapan pelaku di teman-teman di PHRI, jadi hotel dan restoran Indonesia untuk bisa nginap di hotel-hotel besar, masih di level middle ke bawah gitu ya. Ya Pak, kemudian kalau tanpa wisatawan mancanegara nih Pak, bagaimana nasib pariwisata Bali, bagaimana juga nasib guide-nya? Wah gini, kalau itu ditanyakan tanpa wisatawan begini, kami di Bali pada umumnya sama ya, teman-teman di Bali, kami mempunyai konsep bahwa tidak ada sesuatu yang abadi, itu dulu. Jadi kita menanamkan kepada anggota-anggota kami optimisme, itu penting gitu. Karena kalau tidak disadarkan itu kita akan cenderung pesimis, kemudian secara psikologis akan mempengaruhi bagaimana semangat kita untuk mempersiapkan diri untuk sesuatu impian yang namanya true normal. Sekarang orang bicara semua new normal dengan protokol tunduk sama protokol kesehatan. Tetapi kita kan ada bukan secercah, memang suatu hari akan terbit yang namanya true normal gitu. Karena begini, konsep penyemangat ini saya katakan selalu bahwa segala sesuatu yang ada di Bali ya, penciptaan namanya ya, teori penciptaan pasti ada pasangannya kan, ada bapak ada ibu kan, ada akasa ada pertiwi, ada langit ada tanah. Jadi organisme virus itu juga ada pasangannya kan, cuman belum ditemukan. Yang sekarang berlomba-lomba orang membuat vaksin itu menjadi pasangannya nanti gitu. Nah ini gap kan antara sesuatu yang sudah ada eksis, yaitu corona ini, virus corona, dan vaksin yang belum ditemukan. Ini kami manfaatkan sebagai satu momen untuk berikhtiar gitulah, bahwa kita selalu berdoa secara keyakinan di Bali, apalagi penuh dengan ritual. Nah
inilah saatnya kami mempersiapkan diri untuk meningkatkan kapasitas. Ya. Ini saya berbicara secara keorganisasian karena kami adalah profesional, bukan pekerja ya. Kalau pekerja kita tunduk kepada user, kepada pemberi kerja, tapi kami karena diberi peran untuk depan ya, ujung tombak, membawa citra, wakil duta wisata dan sebagainya, ya kami harus meningkatkan diri kami untuk menyongsong true normal ini, supaya yang sudah biasa bekerja seperti normal, karena pariwisata itu identik dengan persaingan pasar kan. Kalau negara lain lebih bagus nanti servisnya, kami berusaha juga mengikuti standar-standar untuk menciptakan suatu pelayanan yang namanya pelayanan prima gitu. Sehingga pariwisata ke depan menjadi satu andalan lagi untuk negara menghasilkan devisa. Baik. Kemudian Pak, adakah strategi konkret yang dilakukan HPI saat ini untuk menyongsong ke depan nih Pak? Ya, strategi konkretnya di samping juga kami sudah mendorong kreativitas melalui e-learning, melalui virtual tour supaya keahlian memandunya itu nggak hilang. Kemudian juga menghadirkan di beberapa daerah ahli-ahli pertanian seperti cara-cara membuat agrikultur hidroponik. Ya, kami juga selalu mendekatkan diri dengan pemerintah dalam hal ini di Kementerian Pariwisata untuk gitu. Sekarang misalnya ada capacity building, itu program-program yang untuk mengisi. Ya, seperti ini udah batch kedua, hampir sudah 600 orang yang ikut, teman-teman di daerah, ayo gitu. Di samping juga semangat tadi yang saya tanamkan kepada semua anggota, ayo coba kita dengar bagaimana ahli-ahli storytelling, kan itu ahli-ahli interpreting, itu kan menjadi senjata kita untuk bekerja ke depan. Agar supaya nanti kalau sudah tiba waktunya true normal ini, kita menjadi orang baru ya, orang baru yang lebih standarnya lebih naik gitulah. Baik, kemudian Pak mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman anggota di HPI dan seluruh teman-teman yang tergabung di pariwisata untuk tetap semangat di tengah pandemi seperti ini Pak. Baik, sekarang saya khusus untuk Bali, ya sekali lagi ini adalah kewenangan adik saya yang Ketua Dewan Pimpinan Daerah HPI Bali dan semua jajaran pengurus. Ini karena hubungan kita secara kelembagaan dengan media, dengan Bali TV, dengan teman-teman media masih sangat dekat. Nah, HPI sudah saya gaungkan di masa kepemimpinan saya. Makanya Bali Post dan Bali TV ada di sini begini. Teman-teman di seluruh Bali ya. Karena saya melihat bagaimana banyaknya teman-teman yang merasa pesimis ya, seolah-olah pariwisata itu tidak akan bangkit kembali. Apa yang saya sampaikan tadi bahwa suatu saat gitu, pandemi tidak akan eternal, tidak akan abadi. Pasti akan suatu saat kita akan tiba pada satu titik perjalanan endingnya, sirnanya virus ini. Sesuai dengan keyakinan kita di Bali, mari kita isi diri. Jangan mengeluh ya. Mengeluh tidak akan menyelesaikan persoalan. Mari kita isi diri, lihat organisasi, lihat asosiasi, kasih masukan-masukan bagaimana dengan kebersamaan, rasa persaudaraan kita meningkatkan semangat dan mengisi kapasitas diri untuk kita bisa lebih bekerja lebih profesional. Karena pariwisata adalah satu kompetisi ya, secara regional. Semua negara sekarang mengembangkan pariwisata, mengingat pariwisata secara real di Indonesia sudah menduduki posisi kedua dalam menghasilkan revenue, dalam menghasilkan devisa negara. Oleh karenanya kita sebagai garda depan, mari kita pertahankan gengsi kita, marwah kita. Kita tidak merengek-rengek untuk minta bantuan. Ciptakan kreativitas untuk survive untuk masa pandemi ini. Kemudian tidak lupa mengisi diri kita untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai profesional. Baik, Bapak terima kasih informasinya. Terima kasih. Sehat-sehat ya Pak. Iya, sehat. Baik. Estongkare ya. Teman-teman jaga kesehatan semua. Baik. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Bapak Sang Putu Subaha SHMH sebagai Ketua Umum HPI. Saya Dewi Neri, sampai jumpa.